Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada kali ini adalah transvaluasi nilai, moralitas tuan vs moralitas budak. Ya, transvaluasi nilai. Apa sih transvaluasi nilai itu? Transvaluasi nilai adalah penjungkir balikan nilai. Tahu jungkir balik ya? Silakan dibayangkan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu kan jungkir balik namanya. Nah, ini penjungkir balikan nilai, yang artinya ya tidak otentik, ya tidak original. Biasanya transvaluasi nilai atau penjungkir balikan nilai ini dipengaruhi oleh moralitas tuan vs moralitas budak, ya. Jadi moralitas tuan itu biasanya dimiliki oleh para penguasa ya, untuk melanggengkan kekuasaannya, status quo. Maka dibuatlah dogma-dogma agar yang moralitas budak atau orang yang dikuasai itu untuk bisa menikmati penderitaan. Nah, seperti itu ya politiknya gitu. Atau terkadang yang moralitas budak ini, maksudnya yang terjajah ini, karena tidak bisa melakukan perlawanan, maka untuk bisa bertahan menjalani kehidupan, maka melakukan transvaluasi nilai ya, untuk membesarkan hati ya. Misalnya ya sebenarnya kalah ya, kalah otentiknya tuh kalah ya. Namun ya untuk membesarkan hati, maka diganti dengan kata mengalah. Kami itu nggak kalah, kami itu hebat, kami bisa melawan gitu ya. Tapi kami hanya mengalah. Ya apa? Padahal kalah. Tapi untuk membesarkan hati, untuk membela diri, dikatakan mengalah. Ya, jadi akhirnya menikmati penderitaan, penindasan yang ada. Padahal secara fitrah manusia itu memiliki karakter will to power ya. Setiap manusia itu secara fitrah memiliki karakter will to power, fitrah untuk atau berkehendak untuk berkuasa ya. Jadi nggak ada orang itu yang mau dijajah gitu ya. Pada dasarnya secara fitrah seperti itu, inginnya dia yang unggul gitu kan, inginnya dia yang hebat. Sebagai contoh saja, sering dikatakan secara umum ya, bahwa kalau kita lagi foto bersama, pasti pertama kali yang kita lihat adalah foto kita. Bagus nggak foto kita, bukan foto orang lain kan. Nah, itu satu bentuk bahwa ya manusia itu intinya mempunyai fitrah will to power, inginkan dia yang unggul gitu, dia yang bagus. Itu udah fitrahnya ya, udah bawaan dari orok, dari sononya. Karena manusia itu cenderung untuk dianggap berharga, namun direduksi dengan transvaluasi nilai. Pada dasarnya semua orang ingin dihargai kan. Banyak orang tuh nggak terima kalau nggak dihargai. Dari orang yang miskin sampai apalagi orang yang kaya, dari orang yang bodoh ya, sampai orang yang apalagi orang yang dikatakan cerdas, marah kalau nggak dihargai. Kalau orang yang miskin biasanya bilangnya, iyalah mentanglah kami orang miskin, nggak dihargai gitu, nggak disambut, diremehkan kan. Walaupun kita miskin, kita bodoh juga, kita tetap ingin dihargai. Jadi manusia itu cenderungnya minta dihargai, itu fitrahnya. Namun karena lemah ya, karena yang terjajah nggak bisa menunjukkan eksistensinya, jadi ya akhirnya nilainya itu tadi direduksi dengan transvaluasi nilai. Gak apa-apa lah kami tidak disambut, tapi kami jadi mencari nilai untuk menikmati penderitaan itu, untuk membela diri. Kami nggak kalah, kami nggak miskin, misalnya gitu ya. Ya kami memang miskin secara materi, tapi hati kami kaya. Padahal kan otentiknya ya memang kita miskin gitu, kita nggak bisa nunjukin kekayaan kayak mereka. Jadi akhirnya kita bilang kami miskin finansial, material, tapi kami kaya hati, untuk membesar-besarkan hati kita kan, untuk membela diri
agar tetap dihargai, agar tetap mempunyai nilai di kehidupan sosial gitu kan. Ya kami memang bodoh, tapi kami tahu sopan santun. Kami bodoh intelektual, kami nggak sekolah, tapi ya seperti itu. Ya faktanya memang ilmu pengetahuannya kurang gitu kan. Ya yang paling real sekali itu ya kalah tapi bilangnya mengalah. Ditonjok orang nggak bisa balas nonjok, nanti cerita ke orang lain ya karena apa, saya tuh nggak kalah, sebenarnya saya bisa mukul dia begini begitu. Atau dalam pertandingan kan sebenarnya saya tuh bisa menang melawan dia, tapi saya itu lagi masuk angin, lagi ini lagi itu ya, alasan personal ya, tapi karena ujung-ujungnya karena dia beruntung nggak ada itu secara otentik, kalah ya kalah gitu kan. Untuk membela kekalahannya itu akhirnya transvaluasi nilai, penjungkir balikan nilai. Oke, itu saja. Apakah kita termasuk orang-orang yang melakukan penjungkir balikan nilai karena kita itu masih moralitas budak, masih tidak bisa menunjukkan bahwa kita berharga, sehingga kita ya udahlah, kita nikmatin aja lah kekalahan ini ya. Jadi satu pesannya, mari kita menjadi otentik ya, kita bisa untuk menjadi berharga ya. Mari kita menang, jangan mengalah terus ya, akhirnya nanti dijajah terus. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.